Baiklah, perkenalkan nama saya Andreas Anjumanik, NIM 031915, Prodi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Kali ini saya akan membahas materi uji tarik. Adapun pengertian uji tarik sendiri ialah suatu pengukuran terhadap bahan untuk mengetahui keulatan dan ketangguhan suatu bahan terhadap tegangan tertentu serta pertemuan panjang yang dialami oleh bahan tersebut. Tujuan pengujian uji tarik dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat mekanik dan perubahan-perubahan dari suatu bahan uji terhadap pembebanan tarik. Sifat uji tarik sifat mekanik daerah elastis. Kekuatan elastis kemampuan batang untuk kembali ke dimensi semula setelah tegangan dihilangkan. Kekakuan atau stiffness suatu batang yang memiliki kekakuan tinggi bila mendapat beban akan mengalami deformasi plastis tetapi hanya sedikit. Resilience. Kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya deformasi plastis dinyatakan dengan besarnya luasan di bawah grafik daerah elastik atau modulus resilient. Sifat-sifat mekanik di daerah plastis. Yang pertama, kekakuan tarik. Kemampuan batang untuk menerima beban atau tegangan tanpa membuat batang rusak atau putus. Kekakuan tarik maksimum ditunjukkan sebagai tegangan maksimum ultimate stress pada kurva tegangan regangan. Ada keulatan, kemampuan atau ductility, kemampuan bahan untuk berdeformasi tanpa menjadi patah. Dapat diukur dengan besarnya tegangan plastis yang terjadi setelah batang uji putus. Ditunjukkan sebagai garis plastis pada grafis tegangan regangan. Ketangguhan atau toughness, kemampuan menyerap energi tanpa mengakibatkan patah dapat diukur dengan besarnya energi yang diperlukan untuk mematahkan batang uji. Ketangguhan dinyatakan dengan modulus ketangguhan, yaitu banyaknya energi yang dibutuhkan untuk mematahkan suatu satuan volume bahan. Inilah gambar alat yang digunakan untuk melakukan pengujian tarik, di mana material akan dikaitkan pada pengait atas dan bawah, kemudian diberi pembebanan tarik terhadap material tersebut. Inilah material sebelum dan sesudah dilakukannya pengujian tarik. Pada banyak material yang bersifat ulet, deformasi yang seragam tidak bisa selalu dipertahankan selama proses pembebanan. Artinya, pada suatu saat selama proses pembebanan, satu bagian pada material mengalami deformasi yang lebih besar dari bagian yang lain. Kalau kita lihat di sini, terjadi penurunan lokal yang besar pada penampang, yang artinya deformasi pada bagian ini lebih besar pada bagian lainnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah necking, di mana bagian yang terdeformasi ini disebut necking, sebagai necking. Di mana pada bagian ini diameter mengecil dan dibanding dengan yang lain, sehingga pertambahan panjang material akan lebih panjang setelah dilakukannya uji tarik. Karena luas penampang mengecil, pada titik di mana tensile strength terjadi, yaitu di titik M, dan di titik M terjadi necking, maka untuk luas penampang yang lebih kecil ini dibutuhkan gaya yang lebih rendah untuk melanjutkan deformasi. Akibatnya apa? Dengan tegangan adalah F per A0. Kalau F-nya mengecil, maka tegangannya mengecil. Karena kita menggunakan luasan A0, itu akibatnya mengapa setelah tensile strength ini tegangannya menurun, yaitu grafik menurun ke bawah, yaitu grafik tegangannya menurun. Dapat dilihat menurun ke bawah. Ini adalah rumus uji tarik tegangan, regangan, dan modulus. Hasil pengujian digambarkan dalam grafik tegangan, regangan. Ketika kita menerapkan tegangan pada suatu material, pada awalnya material tersebut akan mengalami deformasi elastis, yaitu pada bagian ini, di mana deformasi elastis tersebut adalah regangan yang dapat kembali ke bentuk semula atau kemampuan material untuk kembali ke bentuk semula setelah tegangan dihilangkan. Pada satu titik material tersebut akhirnya akan menyerah, atau yang kita kenal dengan istilah yield, kepada tegangan dan diterapkan dan akan mengalami deformasi plastis. Nilai tegangan kritis yang diperlukan untuk memulai deformasi plastis didefinisikan sebagai batas elastis material atau elastis limit. Batas proporsional ini adalah tingkat di mana hubungan antara tegangan dan regangan mulai tidak linear.
Jika kita terus memberikan tegangan terhadap material, maka material tersebut akan masuk ke daerah plastis, di mana perubahan terjadi secara permanen. Nah, jika kita terus memberikan tegangan, maka material tersebut akan mengalami deformasi hingga pada tegangan maksimal atau ultimate tensile strength. Material tersebut akan mengalami necking, di mana terjadi pengecilan diameter pada bagian tertentu pada material, biasanya di tengah, hingga pada akhirnya material tersebut akan putus. Offset yield strength, karena tidak ada titik yang jelas mulai terjadinya deformasi plastis, maka deformasi plastis ditentukan mulai dari 0,2% atau khusus untuk USA terjadi deformasi elastis. Dari titik ini 0,02 ini kita tarik garis sejajar dengan linear kurva tegangan regangan. Dan titik yang berpotongan dengan garis sejajar ini disebut dengan yield. Dan untuk beberapa jenis material, transisi dari deformasi elastis ke deformasi plastis terjadi secara tiba-tiba seperti pada grafik di sebelah kanan ini. Proses transisi ini dikenal istilah yield point phenomenon. Jadi, seperti yang kita lihat pada gambar, pada material-material ini, pada saat deformasi plastis baru dimulai, ini baru mulai plastis, setelah yield dilewati, maka itu adalah deformasi plastis, terjadi penurunan tegangan secara tiba-tiba pada upper yield point. Upper yield point, besar dari tegangan yang menurun itu akan berosilasi di sekitarnya rata-rata yang didefinisikan sebagai lower yield point. Jadi, pada material-material ini, kekuatan luluh atau yield biasanya dinyatakan dari offset regangan 0,2%, seperti yang sudah saya jelaskan pada grafik sebelah kiri. Ini adalah hasil pengujian material, yang mana material tersebut sudah mengalami necking dan akhirnya patah. Ini adalah contoh soal dari uji tarik. Sebatang kawat logam mempunyai kekuatan luluh putus 300 megapaskal. Kekuatan dinyatakan dalam reduksi penampang adalah 20%. Itulah tegangan dan regangan. Yang pertama kita harus menghitung gaya saat benda uji putus. Kemudian kita menghitung luas penampang kawat. Dan untuk menghitung tegangan kita substitusikan P dan AF pada persamaan. Jadi tegangan sebenarnya saat putus adalah 375 megapascal. Kemudian untuk menghitung regangan, sejatinya kita masukkan len E sama dengan len A0 per AF. Nah, didapat A0 per AF sama dengan 1,25, E sama dengan len 1,25 sama dengan 0,2231. Jadi regangan sebenarnya pada saat putus adalah 0,2231. Menghitung regangan rekayasa nominal pada saat putus. Besarnya regangan nominal dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut A, yaitu E sama dengan A0 per AF dikurang 1. Substitusikan nilai A0 per AF, E sama dengan 1,25 dikurang 1, E sama dengan 0,25 atau 25%. Jadi elongasi atau perpanjangan rekayasa pada saat putus adalah 25%. Sekian dan terima kasih.